Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk pada pertemuan yang keempat ya. Pertemuan keempat itu yang kita bicarakan adalah eh, peran dari universitas dalam rangka pengembangan peradaban Islam. Coba ini tampilannya sudah kelihatan ya, peran Universitas Islam dalam pengembangan peradaban. Gitu. Teman-teman, kalau kita kembali sedikit, kita ulas dari pertemuan perdana kita bicara tentang peradaban, berkali-kali saya ulang, peradaban itu hasil kreasi manusia. Hasil kreasi manusia dari masa ke masa, dalam perjalanan rentan waktu yang panjang, itu ya, kreativitas mereka, gitu, atau pencapaian akal budi mereka, dalam menghadapi tantangan-tantangan alam raya ini ya, menghadapi tantangan-tantangan alam raya ini untuk menghasilkan kehidupan yang nyaman gitu. Nah, dari situ kita akan lihat ada core kreativitas. Kreativitas itu lahir dari akal pikiran. Proses akal pikiran menuju kreativitas itulah sebenarnya pendidikan. Puncak dari pendidikan adalah universitas. Maka selalu para pakar peradaban melihat bahwa inti dari pengembangan peradaban itu sebenarnya yang membuat peradaban ini selalu berkembang dari satu masa ke masa itu adalah adanya sekelompok kreatif yang berpikir secara serius, dia menghasilkan satu temuan-temuan yang kemudian temuan itu bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat bersama. Satu contoh misalnya, hari ini kita bisa melakukan hal yang sangat nyaman, kita berdiskusi meskipun dalam jarak yang terpisah-pisah. Itu hakikatnya ada proses evolusi panjang ya. Usaha orang-orang kreatif, orang-orang yang cerdas di lapangan ilmu pengetahuan yang mereka menyumbangkan kepada dunia gitu. Ada orang yang sangat serius pada waktu itu memikirkan bagaimana seseorang bisa komunikasi dari jarak yang jauh, muncul yang namanya teknologi telepon. Tetapi telepon itu baru suara saja. Lalu diadakan penelitian yang tentu saja lama, yang kemudian bisa menghadirkan wujud tidak hanya telepon tetapi gambar. Tetapi tidak mencukupkan itu, muncul lagi penelitian-penelitian terbaru sehingga lahirlah gambar, telepon, suara dan gambar bersatu, kita bisa komunikasi meskipun kita terpisah. Sementara tidak hanya dua orang saja, menjadi banyak. Nah, ini adalah berkah dari hasil dari puncak dari pemikiran seseorang ya. Dulu dunia ini gelap, kemudian ada orang yang melakukan penelitian lalu menghasilkan yang namanya bolam. Nah, di situ para sejarawan atau para ahli peradaban mengatakan bahwa peradaban itu hanya bisa berkembang tidak stagnan selama masih ada kaum akademisi atau kaum elit tertentu yang kemudian selalu berpikir keras untuk menciptakan hal-hal yang baru yang baik untuk Nah, ini core ini menjadi penting untuk memberikan wawasan kita seperti apa sih posisi universitas, karena kita tahu universitas itu adalah tempat penggodokan kaum intelektual di puncaknya ya, dalam sebuah pengembangan peradaban. Sama saja nanti di peradaban Islam kita lihat bagaimana peradaban Islam itu maju pesat itu diawali dari geliat intelektual yang luar biasa. Geliat intelektual yang luar biasa. Itu mulai misalnya orang di zaman awal ada perintah untuk mengikuti Rasulullah. Kiblat dari Rasulullah itu adalah tentu sumbernya adalah Al-Quran. Al-Quran itu ilmu pengetahuan yang pemahamannya dipindah dari pemegang otoritas satu ke otoritas berikutnya. Dari malaikat Jibril kepada Rasulullah. Para sahabat itu ketika mendapatkan Al-Quran akan bertanya apa sebenarnya maksud dari tema ini, bertanya kepada Rasulullah. Pemahaman itu diingat oleh para sahabat, dilanjutkan generasi berikutnya, dipindahkan ke generasi berikutnya, kaum tabiin. Kaum tabiin dipindah kepada generasi berikutnya, kaum itba'ut tabiin.
Maka pengetahuan yang semacam ini yang punya otoritas yang langsung dari Allah itu namanya ilmu nakli itu ya. Sesuatu yang dipindah dari satu guru kepada murid, dari murid ke muridnya lagi, dari muridnya lagi ke muridnya lagi sampai ke kita. Maka kekhasan dari ilmu nakli ini sebenarnya adalah orisinalitas pemahaman. Jadi kalau agama itu tidak boleh kita ngawur gitu ya. Nah, berbeda kemudian di lini yang lain, ilmu pengetahuan yang kemudian mendasarkan diri bukan pada wahyu, tetapi kepada akal pikiran. Watak dasar ilmu yang berlandaskan akal pikiran itu adalah creativity. Maka selalu dari satu masa ke masa yang lain, ada yang dikenal dengan teori falsifikasi, itu seorang akan menemukan, nanti berikutnya akan dibantah lagi, berikutnya akan dibantah lagi, berikutnya akan dibantah lagi. Nah, ini yang sebenarnya di dunia ini ada ilmu nakli, ilmu akli gitu. Nah, kita nanti akan masuk kepada Universitas Islam ini hanya pintu awal. Ketika kita sebut sebagai Universitas Islam, jadi apa itu sebenarnya Universitas Islam? Dalam bukunya ini apa namanya? Konsep Universitas Islam, karyanya Hamid Hasan Bilgram sama Dr. Said Alif Ashraf itu. Kita diajak untuk bertanya dulu, memilah gitu. Apa sebenarnya yang dimaksud dalam disebut dengan Universitas Islam? Karena ada dua pemahaman di situ. Jika yang dimaksud dengan Universitas Islam merupakan masalah pengajaran bidang studi keislaman yang dibarengkan dengan bidang studi lain, jadi maksudnya itu kayak di Unisula itu ada universitas yang kemudian pelajarannya ada dua nih, universitas ada pelajaran fikih, ada pelajaran hadis, ada pelajaran tafsir dibarengkan dengan teknik, pelajaran fisika, matematika gitu ya. Maka solusinya adalah kalau ingin menghendaki membuat universitas Islam ya tinggal saja universitas-universitas yang umum itu mahasiswanya diminta untuk mengambil beberapa studi teologi, studi keagamaan, studi nakel tadi. Ya, seperti Anda misalnya hari ini gitu ya. Anda di Fakultas Teknik tapi diminta untuk belajar pelajaran Islam 1, pelajaran Islam 2, PAI 1 itu akidah dan akhlak, PAI 2 itu ibadah, PAI 3 rekonstruksi ilmu, dan PAI 4 itu adalah apa itu ya peradaban Islam hari ini. Nah itu kalau yang dimaksud. Jadi kalau begitu dengan pengertian ini Unisula sudah menjalankan Universitas Islam. Nah ada dua. Jika yang dimaksud untuk Universitas Islam adalah menyediakan kemudahan bagi ilmu pengetahuan tingkat tinggi dan penelitian tentang bidang-bidang studi Islam bagi mahasiswa, seharusnya mendirikan Institut Pengkajian Islam. Kalau memang untuk memudahkan merumuskan metode penelitian tafsir, penelitian hadis itu tidak sama dengan penelitian-penelitian di lapangan ilmu pengetahuan umum. Nah, seperti apa gitu? Itu pengantarnya. Universitas Islam, nah ini masuk pada berikutnya, pemahaman berikutnya, Universitas Islam yang patut kita pahami adalah universitas yang tidak sekedar menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk melatih otak. Jadi tidak hanya kemudian universitas ini berfungsi untuk membincangkan perkembangan ilmu saja, ya, yang domainnya adalah pikiran kita, ya, atau membicarakan kebenaran level tinggi. Lebih dari itu, Universitas Islam itu memiliki misi besar, itu harus melahirkan orang-orang yang di samping berpengetahuan tinggi, tapi juga berwatak mulia, di mana orang tersebut dalam dirinya disinari oleh nilai-nilai luhur ajaran Islam, serta terpanggil untuk bekerja giat demi kebaikan diri mereka, dan ikut berkontribusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, berkontribusi dalam membangun peradaban. Ya, jadi ini yang harusnya clear di kita. Jadi coba kita lihat kenyataan yang terjadi hari ini. Jujur saja, hari ini arah pendidikan kita lebih pada tidak
menjadikan manusia jiwanya bertumbuh, tetapi lebih sebenarnya itu bukan pendidikan hari ini. Lebih seperti kursus, menyiapkan orang-orang untuk siap masuk ke tempat kerja gitu ya, sesuai dengan kebutuhan pabrik gitu misalnya, kebutuhan lapangan pekerja. Jadi fungsi dari pendidikan hari ini justru terdegradasi gitu. Anda masuk ke kuliah teknik, di dalam pikiran Anda hanya bagaimana kemudian menjadi apa itu aku. Saya lupa kalau teknik apa arsitektur kah? Gitu-gitu saja. Ada orang masuk ke ekonomi hanya supaya biar bekerja di bank. Gitu. Tidak pernah berpikir pendidikannya sendiri di kampus sendiri itu yang ditawarkan selalu begitu. Tidak selalu berbicara bahwa pendidikan itu adalah meningkatkan menumbuhkan jiwa, melahirkan orang menjadi mulia gitu ya, menjadikan orang yang luhur. Maka hasilnya kemudian pribadi yang retak. Ada orang yang ahli ekonomi tetapi kemudian dia mudah sekali melakukan korupsi. Ada orang yang gitu ya, pakar teknik gitu, tapi hatinya keras menjadi pemarah gitu ya. Kurikulumnya terpecah-pecah gitu. Nah, di dalam Islam itu tidak begitu. Memang Islam diharapkan pendidikan itu meningkatkan kecerdasan manusia, iya, tetapi kemudian menghaluskan budi itu. Lalu meningkatkan sensitivitas kepada kepedulian terhadap sesama, sehingga kalau ada universitas melahirkan kaum pemikir tetapi tidak peduli terhadap realitas, maka dianggap sebagai universitas yang gagal gitu. Apalagi tidak bisa memikirkan kebutuhan masyarakat. Jadi tujuan dari ilmu itu adalah satu untuk mendekatkan diri kepada Allah secara individu, lalu kemudian bisa berkontribusi terhadap masyarakat, ikut andil dalam pengembangan sebuah peradaban. Teman-teman, jadi di dalam Islam pendidikan ini tadi ya tidak semata mengenai bidang studi transfer, tetapi berkaitan dengan pembentukan sikap, pengembangan emosi, pengembangan pandangan sehat, upaya menjadikan manusia berguna, simpatik, dan peka pada problem. Nah, yang khas dari peradaban Islam semestinya adalah apa? Keseimbangan, ya, keseimbangan. Artinya memang kita mengharapkan produk dari pendidikan Islam itu akan melahirkan Universitas Islam akan melahirkan orang-orang yang cerdas, ya, yang mapan dengan ilmu-ilmu modern gitu ya. Tetapi saat yang sama dia adalah orang yang memang peka terhadap masyarakat, orang-orang yang semakin takwa kepada Allah, orang-orang yang dekat kepada Allah. Nah, ini berbeda dengan cara berpikir paradigma di dunia barat pada umumnya gitu. Tapi tidak semua barat begitu ya. Saya sebut saja biar tidak menjas satu wilayah, kita sebut perbedaan pokok antara Universitas Islam dan Universitas Sekuler terletak pada nilai spiritualitasnya. Universitas Islam menekankan aspek spiritualitas, sedangkan Barat dengan sains modern memberikan prioritas pada hal-hal yang berhubungan dengan materi tadi. Pendidikan dalam Islam tidak semata menghasilkan manusia siap kerja, tapi manusia yang religius, manusia yang berakhlak, karimah, sedang Universitas Sekuler tidak demikian. Nah, dalam materinya kemudian ada keterpaduan di situ ya, mensinergikan materi yang sifatnya tadi nakli, yang datangnya, yang sumbernya dari Allah itu wahyu, maupun yang bersifat akli, sehingga dengan demikian akan lahir ilmuwan-ilmuwan yang multitalenta dari universitas itu. Itulah yang pernah terjadi di dunia Islam ketika melahirkan tadi disebut sama makalah gitu ya. Tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina. Ibnu Sina itu orang yang hafal Quran, orang yang ahli fikih, tetapi saat yang sama dia adalah seorang psikolog, tapi juga seorang dokter gitu. Multitalenta. Ada namanya Ibnu Hazm Al-Andalusi, pakar perbandingan agama, pakar fikih, tapi juga pakar ilmu cinta ya, punya buku Taukul Hamama itu kamus cinta itu Ibnu Hazm. Ada Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi itu adalah dia tip mengarang kitab, kalau mengarang kitab tentang jiwa, jadi berarti ahli sufi, tapi saat yang sama dia juga adalah pakar tafsir, mengarang kitab Mafatihul Ghaib dan seterusnya. Ada keterpaduan ya.
Jadi di sana ada yang disebut dengan ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Fardu kifayah itu satu orang yang menjalankan, yang lain sudah tidak kena hukum, gitu, namanya fardu kifayah. Kalau fardu ain ilmu yang semua orang harus tahu. Nah, itu nanti kita harus tahu itu di universitas-universitas Islam itu harus punya kurikulum yang jelas, di mana orang itu harus tahu ya kurikulumnya. Kurikulum misalnya begini, apapun, siapapun Anda yang masuk ke universitas Islam, kayak di Unisra ini Universitas Islam Sultan Agung, gitu ya. Apakah Anda mau ngambil ekonomi, apakah Anda mau ngambil psikologi, apakah Anda mau ngambil hukum, menjadi wajib bagi institusi ini untuk mengenalkan Islam lebih dalam kepada Anda. Gitu. Menjadi wajib bagi institusi ini untuk, karena ini wajib, sifatnya fardu ain, seorang muslim harus mendalami. Tidak bisa seorang muslim tapi tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah mempelajari ilmu Al-Quran, kan petunjuk dia menjadi muslim yang baik itu Al-Quran. Ya. Ya, jadi inti dari basis Universitas Islam itu harus ditata kurikulumnya. Jadi guru saya pernah menasihati, separah-parahnya kita kaum muslimin ya, karena kita kan ada pendidikan yang memang kalau zaman para sahabat itu kan begini, dibedakan ya. Pendidikan yang diperuntukkan kepada orang yang baru masuk Islam dengan pendidikan yang diberikan kepada orang kecil yang sedang belajar tentang Islam, itu beda. Dibedakan dengan pendidikan yang memang dikader orang yang didik itu menjadi ulama, penerusnya para sahabat, itu berbeda. Nah, pendidikan orang awam itu adalah kebutuhan pokok dia beragama dan dia harus tahu. Pertama, masalah akidah. Tidak bisa tidak itu. Anda mau jurusan apapun masuk universitas Islam harus diajarkan akidah. Masalah ibadah tidak bisa tidak. Ya. Nah, ada lagi yang wajib sebenarnya itu adalah sunnah. Sunnah itu ada dua, kaul Nabi, ucapan-ucapan Nabi, sama laku Nabi itu yang kita sebut, kita bisa dapatkan di sirah Nabi. Seorang muslim harus paham sirah Nabi. Paling tidak dia tahu Al-Quran, dia tahu hadis dan sirah Nabi, dia tahu fikih. Kalau guru saya mengatakan di rumah Anda itu paling tidak harus ada satu kitab tafsir, meskipun yang sangat sederhana. Yang kedua kitab hadis, Riyadhus Shalihin. 3 kitab fikih, Fathul Qorib, sama sirah. Itu hal yang pokok. Jangan kemudian kita sebagai muslim kurikulumnya lompat. Anda baca baca fikih, tetapi kemudian tiba-tiba sudah ngomong bagaimana jihad, bagaimana bikin khilafah, bagaimana, tetapi tidak belajar tentang caranya wudhu yang benar, sesuci yang benar. Gitu. Nah, baik, saya lanjutkan ya. Berikutnya konseptualisasi. Jadi harus ada kesadaran dalam diri kita, Al-Quran itu memang pemantik lahirnya ilmu pengetahuan. Banyak isyarat-isyarat munculnya ilmu pengetahuan seperti yang kemarin saja. Anda bisa lihat ya kemarin itu. Bagaimana orang diinspirasi dari Al-Quran untuk menciptakan pakaian, untuk pandai besi, untuk meinikan lautan dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, ilmu pengetahuan akhirnya adalah pemahaman manusia atas hukum-hukum yang diterapkan Allah. Kalau kau menjadi khalifah fil ar, menjadi subjek peradaban, kau harus paham tentang sunatullah. Jangan kau tabrak sunatullah, begitu kau tabrak kau hancur gitu ya. Sunatullah kepada alam maupun kepada manusia. Dengan ilmu pengetahuan ini kemudian manusia menciptakan teknologi untuk kemudian hidup. Berkenaan dengan ini, akademisi muslim harus memiliki kemampuan menarik konsep metafisika dalam yang tercantum dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu betul-betul harus menjadi inspiring Anda melahirkan ilmu pengetahuan. Jangan sekarang dibalik. Sekarang yang terjadi itu banyak orang-orang di luar Islam yang sangat serius mencari ilmu. Ketika baca Al-Quran, kaget dia. Oh, ternyata dia menemukan kebenaran Al-Quran, baru dia masuk Islam. Sementara kita yang megang Quran sama sekali tidak terinspirasi apa-apa dari Al-Quran. Contoh, ada seorang pakar Perancis ya, pakar ilmu bedah itu namanya Maurice Buchel. Dia lakukan, dia menemukan ada mumi di Mesir itu, dia bedah. Mumi itu kan di tengah gurun pasir dia. Ya, setelah dia bedah itu dengan kepahaman dia tentang ilmu bedah,
Dia mengumumkan kepada koran, konferensi pers, temuan baru dia sebagai seorang ilmuwan. Dia mengatakan hal yang sangat mengejutkan bahwa mumi yang berada di tengah gurun pasir hakikatnya pernah tenggelam di laut. Ketika itu diumumkan, orang-orang Islam tidak ada yang kaget. Karena itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, ada manusia namanya Fir'aun yang matinya justru di tengah laut dan kemudian diawetkan di hidup supaya menjadi pelajaran orang-orang belakangan sehingga bisa menemukan itu. Tetapi itu kan luar biasa ya, orang yang dengan ilmu pengetahuan mendekati Al-Quran dia cocok menemukan itu, jadi terinspirasi. Sedang kita itu baru kita ngomong, oh hebat ya, setelah orang lain meneliti gitu. Baik, rekonstruksi ilmu, misi besar Islam, Universitas Islam adalah membangun dunia keilmuan atas dasar nilai-nilai Islam. Caranya dengan melakukan rekonstruksi semua cabang ilmu yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam, bahkan mengislamkan metode. Jadi ini ada etapa-etapa dulu, ada orang beranggapan bahwa ilmu itu yang seperti alat. Alat itu ya pisau. Pisau itu kalau digunakan bunuh orang ya jelek, kalau digunakan untuk bikin makanan ya jadi bagus gitu ya. Jadi ilmu itu netral, bebas nilai. Belakangan ada tokoh-tokoh seperti Naqib Al-Atas mengatakan enggak. Lebih dari itu, kalau ilmu dilahirkan kepada orang yang di dalam otaknya tidak ada kepercayaan kepada Tuhan, itu bahaya. Metode-metodenya dia itu sudah mengarah menggiring orang untuk tidak percaya terhadap keimanan. Maka kita harus waspada di situlah, karena Naqib Al-Atas bilang itu harus mewaspadai gitu ya, mewaspadai gitu. Tidak, jangan ditelan melah-melah ilmu dari barat. Misalnya kita percaya bahwa semua proses evolusi, kita teori evolusi, tapi kemudian keyakinan bahwa evolusi itu manusia berasal dari kera, itu celaka gitu. Ya kayak gitu-gitu ya. Nah, di sini kemudian posisi umat Islam bagaimana? Hati-hati juga. Jangan kemudian Anda menjadi antipatik terhadap ilmu pengetahuan bagaimanapun. Pencapaian akademik itu luar biasa. Ada sumber kebenaran yang bisa datang dari manapun, bahkan dari luar Islam. Dalam hal lapangan ilmu pengetahuan ya. Nah, kita yang harus waspadai adalah setiap ilmu itu mengandung itu enggak, unsur ke situ enggak. Kalau mengandung unsur yang kemudian membuat kita semakin jauh kepada Allah, itulah yang perlu direkonstruksi. Itu juga yang dilakukan oleh orang-orang Islam di masa awal ya, ketika umat Islam kemudian mengumpulkan seluruh hasanah intelektual di dunia ini. Mereka belajar dari guru-guru mereka dari Yunani, warisan peradaban Persia, warisan peradaban India, Mesir gitu ya. Mereka ketemu juga hal-hal yang kemudian bagi mereka aneh, misalnya mereka yang menuhankan akal di atas segala-galanya. Ada misalnya siapa namanya Ibnu Rus itu baca bukunya karangan Plato tentang konsep negara ideal, di mana dikatakan negara yang terbaik itu dipimpin oleh manusia yang cerdas seperti filosof. Nah itu direkonstruksi. Menurut dia yang paling ideal ya bukan filosof itu akal, yang akal itu bisa jadi salah. Pemimpin ideal itu nabi yang langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu misalnya satu contoh rekonstruksi. Dan masih banyak lagi. Nah, perlu kita pahami di Universitas Islam itu kita harus bersikap kritis ya, itu maksudnya. Bersikap kritis terhadap apapun yang datang dalam ranah ilmu pengetahuan, tetapi kita juga tidak perlu terlalu terkungkung dalam dogma yang kemudian kita berada di tengah-tengah, jangan terjebak dalam dogma yang kaku, juga jangan terjebak pada keliaran kebebasan berpikir gitu. Kita harus ingat man isdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa budan. Orang yang bertambah ilmu tidak tambah, dia tidak akan bertambah jauh. Teman-teman yang berbahagia, saya mau nambahkan ya, Universitas Islam ya harus ada karakteristik akademik seorang muslim. Pertama, seorang muslim yang diharapkan tentu adalah pribadi yang bertakwa dan berserah kepada Allah. Kita akan temukan dalam sejarah para intelektual muslim itu bagaimana di puncak keilmuan mereka itu justru semakin dia dekat sama Allah. Sementara di barat Anda misalnya bisa ketemu orang-orang seperti Nietzsche gitu, Soren Kierkegaard, gitu, tokoh-tokoh eksistensialis yang semakin dia cerdas semakin dia anti Tuhan. Seorang muslim nggak begitu. Kau semakin cerdas justru semakin kau menemukan
di balik ini semuanya ada kekuatan Allah Subhanahu wa taala, dan dia semakin menjadi pribadi yang takwa ya. Kita contoh misalnya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu kalau nulis hadis, dia terlebih dahulu sholat 2 rakaat. Kita temu misalnya dalam biografinya Ibnu Sina. Kalau Ibnu Sina menghadapi masalah yang sangat susah sekali dalam lapangan ilmu pengetahuan, biasanya dia ke masjid dan dia sholat. Nanti pasca sholat, dia seperti menemukan inspirasi dari jawaban persoalan yang dia bingungkan. Nah, kita temu misalnya seorang intelektual namanya Badi'uzzaman An-Nursi. Badi'uzzaman An-Nursi adalah intelektual yang sangat cerdas, yang dia menemukan, dia menjadi orang yang hafal hampir ratusan kitab ya, itu karena ibunya dari kecil memelihara dia tidak memakan barang yang haram. Maka kalau Anda baca kitab Nashaiful Ibad, siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara yang diharamkan Allah, maka Allah akan menjernihkan pikirannya sehingga dia bisa menangkap isyarat-isyarat alam. Orang intelektual Muslim semestinya orang yang bangga dengan ajaran Islam dan ikut terlibat dalam merasakan kebesaran Islam. Dan seorang Muslim merupakan pribadi yang beradab. Yang ini yang penting ini. Adab itu nomor 1. Anda tidak akan mendapatkan ilmu dari guru Anda sementara Anda tidak beradab sama dia. Ini bukan barter gitu. Jadi lupa Anda. Jadi ini ya, reduksinya luar biasa ya pendidikan modern ini, sehingga kadang-kadang hubungan guru sama murid itu hubungan barter. Nanti kalau ada murid dikasih nilai sedikit saja langsung segera protes. Ada apa ini Pak? Apa penyebabnya? Jadi adab itu ditinggalkan. Nah, zaman dahulu enggak kayak begitu ya. Adab didahulukan dari ilmu. Dahulukan ilmu. Ilmu itu kalau orang ulama menjelaskan itu ilmu itu kalau seperti minuman itu ilmu itu seperti gula. Sementara adab itu airnya. Jangan dibalik. Adab itu sedikit, seperti gulanya airnya sedikit, sementara ilmunya banyak, gulanya banyak. Bisa kamu minum sementara airnya sedikit, gulanya banyak. Yang segar itu ya justru gulanya sedikit, airnya banyak. Adabnya itu. Terus penghormatan terhadap otoritas keilmuan. Yang terjadi sekarang pengetahuan keagamaan hancur itu karena matinya kepakaran. Orang itu tidak hormat terhadap ilmu pengetahuan dan orang tidak bisa membedakan antara ilmu pengetahuan dan informasi. Yang menyangka bahwa informasi itu ilmu pengetahuan. Sebuah tulisan yang tidak memiliki pemahaman tidak bisa disebut sebagai sebuah ilmu. Yang ada hari ini adalah kau tidak bisa percaya kepada kaum yang intelektual itu, karena setiap kali data intelektual kau benturkan dengan data-data sampah yang kamu temukan, sementara kamu tidak tahu cara memilih mana data yang benar. Itu bagian dari kehancuran ilmu karena kerusakan adab. Mana tadi? Kurikulum, karakter. Berikutnya, seorang ilmuwan itu harus memiliki karakter ulil albab ya. Pribadi yang memiliki keterampilan menafsiri berbagai bidang studi dan ilmu dari sudut pandang Islami dengan cara yang inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatun liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi karakter seorang akademis itu harus dilukikan dalam Al-Quran itu orang yang setiap dalam kondisi apapun dia selalu merenung penciptaan ini. Sampai kemudian dia menemukan Rabbana ma khalaqta hadza batil. Ya Allah, engkau ciptakan ini pasti tidak sia-sia. Dia menemukan rahasia. Seorang di dalam universitas itu harus ada kaum intelektual yang bersikap kritis dan terbuka. Dia kritis tapi terbuka juga. Tadi yang saya jelaskan tadi. Ibnu Hazm dalam kitab Al-Akhlaq wa Syiar, buku itu merujuk sumber-sumber Yahudi juga, Kristen, Yunani, Hasanah Persia, bahkan Hasanah pra-Islam. Ibnu Rus pernah mengatakan begini, kita harus menerima daripada mereka ilmuwan non-muslim dengan baik dan rasa terima kasih mengenai apa saja di kitab yang mereka tulis bersandarkan kebenaran. Namun kita harus hati-hati
dengan apa yang tidak benar. Itulah. Dan karakter dari peradaban Islam berikutnya adalah produktif dan inovatif. Jadi, satu tugas universitas adalah mengembalikan ilmu pengetahuan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu membutuhkan proses berpikir, ya. Maka di situ tidak bisa kemudian kampus tidak menciptakan produk penelitian. Kampus itu harus menciptakan sesuatu. Dia melakukan penelitian, mendapatkan yang istimewa, dan yang itulah kemudian disiarkan kepada murid-murid. Teman-teman yang berbahagia, kita masuk pada materi berikutnya adalah budai. Yang patut kita pahami, kenapa kemudian Unesco bikin budai, ya. Kita tahu bahwa pendidikan itu adalah kebudayaan. Jadi, sifat dari pendidikan itu kebudayaan. Pendidikan adalah pembiasaan hidup dengan tata nilai yang diyakini kebenarannya. Jadi sesuatu yang diyakini benar itu kemudian menjadi kebiasaan hidup. Kalau kita tahu bahwa untuk mendekat kepada Allah harus menjalankan sholat, sebaiknya sholat itu berjamaah, maka kita membiasakan sholat jamaah. Gitu. Kalau kita tahu bahwa yang baik itu memaafkan, kita biasa untuk menahan diri dan memaafkan kesalahan orang. Kalau kita tahu bahwa yang terbaik itu adalah bersedekah, maka kita membiasakan bersedekah. Kalau kita tahu bahwa ketemu orang yang terbaik adalah siapa yang mendahulukan salam, ya kita dahulukan salam. Nah, di kampus-kampus Islami, maka penting itu untuk mendidik karakter orang dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan itu, mengenalkan satu tradisi itu, ya, di mana kampus Islam pendidikan semestinya dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai Islam dalam seluruh kehidupan masyarakat kampus sehingga tumbuh masyarakat yang akademik, masyarakat Islam yang akademik. Nah, di Unisula disebut dengan bukan budai, namanya budai. Budaya akademis Islam yang pada intinya ada dua core besarnya. Pertama, harus kuat ruhiyah ke orangnya. Yang kedua adalah penguatan iptek. Di penguatan ruhiyah itu ada penguatan akidah, ibadah, akhlak, ya. Itu kita temukan misalnya kurikulum tadi yang sudah sebut, kurikulum di kelas Anda itu mulai dari 1 sampai P4, ini sudah sampai 5. Lalu ada lagi gerakan sholat berjamaah. Jadi ini melatih kita sebenarnya karena medan pelatihan. Medan pelatihan itu hal yang tidak suka kita paksakan agar kita menjadi habit kita jamaah. Ini mungkin tidak bisa dilihat karena sekarang lagi pandemi begini, Anda mungkin belum merasakan. Biasanya di Unisula itu siang-siang aja berapa soft itu seperti kayak orang Jumatan. Ya. Terus gerakan berbusana Islami, gerakan toharoh, jadi tidak boleh ada orang merokok, buang sampah sembarangan, gitu ya. Kita tidak boleh melukai orang lain, melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Kita jorok, itu kan merugikan orang lain. Kita merokok juga merugikan orang lain. Dan gerakan keteladanan, jadi semua orang Islam itu harus sadar bahwa dia adalah PR dari Islam itu sendiri kita. Gerakan keramahan Islami dan gerakan kualitas hidup. Jadi harus senang olahraga gitu-gitu ya. Jadi banyak yang telah dilakukan di Unisula ya, gerakan-gerakan itu. Adapun tentang penguatan iptek itu adalah semangat Iqra, pengembangan iptek atas dasar nilai-nilai Islam, Islamic Learning Society dan apresiasi terhadap iptek. Jadi di sebuah kampus Islam harus bergelora tingkat intelektualnya. Nah, coba kita lihat ukurannya ya, membangun tradisi Islamic Learning Society. Jadi satu lingkungan yang memang lingkungan belajar tapi yang Islami. Pertama, Al-Quran dan Sunnah ciri-cirinya itu menurut yang dirumuskan para pendiri di Unisula, Al-Quran dan As-Sunnah menjadi ruh seluruh kehidupan kampus. Maka di sini kemudian muncullah namanya lembaga QLC, Quranic Learning Center. Jadi idealnya kemudian kalau ada persoalan-persoalan keilmuan, sebelum kita tanya pada ahli, kita cek dulu apakah Al-Quran menjawab itu. Itulah tugas dari QLC, ada LKPI. Lembaga Pengkajian dan Penerapan Nilai-Nilai Islam, dikaji dan diterapkan. Terus terbentuknya motivasi kampus, motivasi yang kuat warga kampus dalam meningkatkan iman dan takwa. Ada gerakan sholat puasa Senin Kamis, dulu malah radikal, tapi saya tidak cocok itu ya. Gerakan tahajud bersama di kampus itu terlalu berlebihan kalau itu. Gerakan sholat duha itu para pemimpin ada kajian kepemimpinan Islami setiap Senin, setiap
Jumat ada sholat duha bersama, terus ada tausiah, gitu ya. Terus terbentuk suasana beribadah dan berilmu sepanjang waktu, siang dan malam, ditunjukkan dengan bersih. Jadi ada masjid yang makmur. Jadi masjid itu harus menjadi pusat keilmuan seperti zaman. Ada pergaulan Islami, ada sikap ramah terhadap sesama, bajunya itu tidak kemudian baju-baju yang melawan aturan-aturan Islam, gitu. Pakaian-pakaian yang biasanya teman-teman yang di umum gitu ya, pakaian yang seksi itu. Kasihan mahasiswa, kasihan dosennya nanti. Terus terbentuk budaya membaca dan meneliti, harus ada forum-forum diskusi di pojok-pojok, itu gambarannya kayak zaman Abbasiyah itu, orang-orang intelektual itu gitu ya. Ada motivasi kuat dalam peningkatan ilmu pengetahuan, menjamurnya halaqah ilmiah, maraknya penelitian, dan tentu gambarannya dosen-dosennya adalah dosen-dosen yang saleh dan penuh keteladanan dan menjadi cahaya ruhani bagi mahasiswa. Jadi universitas kita itu misalnya kalau ada dosen kok ketahuan korupsi itu tidak dimaafkan. Saya tidak perlu sebut itu ya, pernah terjadi bahkan di Fakultas Agama Islam itu kasus korupsi itu kasusnya jauh sebelum dia jadi dosen kalau nggak salah. Pada sebelum jadi dosen pernah jadi DPR gitu ya. Di era-era yang jauh tiba-tiba setelah puluhan tahun itu dimasalahkan, semua orang masuk penjara termasuk beliau gitu. Padahal beliau itu jadi doktor itu jauh setelah jadi dosen jauh setelah jadi politisi. Nah, di tengah-tengah beliau ngajar ternyata harus pamit karena harus masuk penjara, itu diputuskan karena kampusnya itu pakai standar itu. Kampus kita standar keteladanan tidak boleh kemudian itu bisa ditolerir sehingga beliau itu dalam tanda petik ya diminta keluar secara terhormat. Disinilah kemudian harapannya universitas menjadi tempat lahirnya generasi khairah ummah. Baik teman-teman, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sudah hampir jam 4:30 ya. Ada yang mau ditanyakan? Masih ada mau diskusi? Cukup ya? Saya kira itu kita cukupkan. Afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak.